percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat suaramu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Terima sekarang kemenangan dan sekali lagi angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Katakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, angkat suaramu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan dari. Berikan sorak-sorai buat Dia, Allah yang memberi kemenangan, Allah yang berjanji dan yang mengamini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang besar, Allah yang berjanji, yang selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami hidup yang damai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di tahun ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah sekolah kami Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan. Saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, akan ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Akan ada kesembuhan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau akan angkat Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Para malaikat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Saat firman-Mu diberitakan Tuhan Yesus, kami percaya tanah hati kami akan menjadi tanah hati yang subur Tuhan Yesus. Tuhan, senantiasa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan ibadah pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang besar. Kita percaya saat kita berjalan, Dia selalu akan memegang tangan kita. Kau Allah yang besar,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku angkat tanganmu, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku angkat suaramu, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kita mau bangkit berdiri, katakan haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku sekali lagi haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang sekali lagi angkat suaramu. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Angkat suaramu. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, hanya Kau yang layak ku
kita yang besar. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus Allah kita yang besar. Katakan, Tuhan Yesus Allah kita yang besar. Yang siap memuji Tuhan, angkat tanganmu. Allah kita heran dan besar. Yuk, tepuk tanganmu. Katakan, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Yuk, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Katakan, Allah kita heran. Allah kita, lebih semangat lagi. Katakan, haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang, katakan, Allah kita heran. Sekali lagi, Allah, sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Katakan, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran. Angkat tanganmu. Allah kita heran. Yo, angkat tanganmu. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran. Sekali lagi. Allah kita heran. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita masih mau angkat pujian. Tuhan Raja Maha Besar. Yuk, tepuk tanganmu yuk. Kita mau bersuka karena Dia Allah yang besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari, mari datang menyembah Dia. Yuk, katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah
Katakan, yuk. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Angkat suaramu, katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi, angkat suaramu, katakan, yuk. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Dia. Silakan duduk. Ada yang mau bersaksi? Saya persilakan. Apabila ada yang mau bersaksi. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Saya mewakili keluarga. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus kita, oleh kemurahannya, kebajikannya, dan turut campur Tuhan Yesus. Kemarin acara pemberkatan anak kami, Kelvin dan Christine, boleh berjalan dengan lancar. Amin. Walaupun cuaca kemarin yang kita tahu kurang mendukung karena hujan, tapi saya percaya ini semua karena campur tangan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih Om, juga tim musik, singer, WL, dan juga para penyambut tamu dan para pelayan Tuhan yang turut membantu kami dalam acara resepsi pemberkatan anak kami. Kami menyadari sebagai manusia biasa yang serba kekurangan dan kelalaian, walaupun kami sudah berusaha mempersiapkan setiap acara demi acara dengan rapi, tapi pasti di situ ada kesalahan, kekurangan kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja yang buat sidang jemaat dan para undangan kurang nyaman. Saya mewakili keluarga, baik keluarga dari pihak Christine maupun Kelvin. Saya minta maaf. Untuk kedepannya kami senantiasa minta dukungan doa dari sidang jemaat untuk keluarga baru ini. Semoga keluarga baru ini boleh menjadi keluarga yang semakin taat dan setia kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami juga minta dukungan doanya untuk acara resepsi anak kami yang akan diadakan Bangka tanggal 19 Maret. Kiranya acara kami juga boleh berjalan lancar seperti hari kemarin pemberkatan. Terima kasih. Untuk mengakhirinya semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ngangkat satu pujian karena saya udah rindu untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari kemarin Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Amin. berkati. Orang tua yang mengajarkan anaknya untuk selalu bersyukur. Kita percaya keluarga baru ini akan ada selalu di dalam Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kita akan memberikan persembahan, kita akan doa persembahan. Mari kita bersatu berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau kembali mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sekarang tibanya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, supaya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Sebentar nanti juga ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan biarlah firman-Mu ya Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi juga kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah
Itulah dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Saudara-saudaraku, waktu itu berjalan bagaikan air. Seperti sungai mengalir, dia tidak akan kembali ke tempat yang sama. Demikian hidup kita. Saat kita berjalan, kita nggak akan mengulangi momen yang sama. Setiap saat, setiap waktu, ada waktunya Tuhan. Kita bersyukur Calvin dan Christine sudah diberkati kemarin. Waktu yang tidak akan terulang, akan selalu terus berjalan. Tidak terasa, yang lalu-lalu seperti baru kemarin. Tidak terasa, ujian cobaan seperti baru kemarin. Tapi saat kita berjalan bersama Tuhan, saat kita selalu tetap cinta Tuhan Yesus, saat kita selalu setia bersama Dia, biarlah itu yang kita tanamkan dalam hidup kita. Kepada anak-anak kita, mungkin kepada cucu-cucu kita. Karena waktu tidak akan berulang. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita mau bangkit berdiri, katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta
Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Ku tetap setia. Katakan kami mau tetap setia. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan ku persembahkan, oh, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Mari angkat suaramu, katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk sekali lagi terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Katakan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta
biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Inilah ungkapan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas rancangan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Kami hanya dapat bersyukur bahwasanya kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kami sudah naikkan pujian kami. Kami sudah naikkan hormat kami melalui pujian, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Setelah kami memuji Engkau, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah makanan rohani kami. Firman-Mu yang akan mempersiapkan hidup rohani kami menyongsong kedatangan Yesus yang semakin dekat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada haleluya, ada puji Tuhan, haleluya. Ya, kita hanya bisa mengucap syukur, tidak lebih dari itu. Apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan? Gak ada, saudaraku sekalian. Hanya bersyukur dan berterima kasih. Itu sebabnya saudaraku, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sukacita. Ini penting, ya. Seringkali orang bertanya kepada saya, ada yang panggil engkong, ada yang panggil opung, ya. Apa rahasia opung? Ya. Sampai usia 74 masih segar. Jawab saya, bersukacita. Itulah rahasianya. Saudara nggak perlu mikirin bagaimana caranya untuk umur panjang, bagaimana caranya supaya kita tetap sehat, bagaimana caranya supaya kita fit. Rahasianya bersukacita. Sebab Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Saudara perhatikan, orang yang hidupnya murung terus, ya, nggak pernah senyum, nggak pernah bersukacita, saudaraku sekalian, dia akan cepat mengalami penuaan dan saudaraku sekalian stamina yang menurun. Tapi kalau kita tetap bersukacita, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Jadi mungkin saudara kita punya diabetes atau yang diistilahkan kencing manis atau penyakit gula, saudara kan harus rutin makan obat diabetes. Ya. Kalau saudara hipertensi, saudara juga harus makan obat seumur hidup. Itu kata dokter. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ya, kalau kita cuman makan obat diabetes, kalau kita cuman makan obat, saudaraku sekalian, hipertensi, kalau hati kita tidak bersukacita, itu obat tidak ada pengaruh apa-apa dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, ketika hati saudara penuh dengan sukacita, hati saudara penuh dengan ucapan syukur, mungkin kita bisa lupa makan obat. Saya sering, saudaraku sekalian,
Ya, tiba-tiba aduh belum obat. Tapi karena kita selalu bersukacita, maka kita tidak akan khawatir karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai kita. Amin. Haleluya. Nah, sebab itu pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Sungai Sukacita. Kita buka di dalam kitab Mazmur patsalnya yang ke-46. Kitab Mazmur patsalnya yang ke-46 ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur patsal 46 ayatnya yang kelima. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Sekali lagi, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kalau kita baca kitab Mazmur ini saudaraku sekalian ditulis oleh beberapa orang. Ya, artinya bukan cuma satu orang yang menulis kitab Mazmur. Ada Daud, ada Musa. Nah, yang kita baca di pasal 46 ini ditulis oleh Bani Korah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bani Korah menyatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mereka sembah adalah tempat perlindungan, kemudian saudaraku sekalian dialiri oleh sungai sukacita. Haleluya. Kira-kira di dalam hidup kita ini saudara memahami Allah kita itu seperti apa? Ya. Kita harus memahami Allah yang kita sembah itu seperti apa. Nah, pagi hari ini kita lihat apa yang dikatakan oleh Bani Korah, bahwa Allah yang mereka sembah itu, ayatnya yang kelima, ya, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi menurut mereka tempat tinggal Allah itu dialiri oleh sungai sukacita. Bagaimana dengan saudara? Allah yang saudara sembah itu, saudara sekalian, bagi saudara apa? Ya. Supaya kita ketika kita menghadapi problem hidup ini, masalah dalam hidup ini, kita punya pegangan bahwa Allah kita itu Allah yang akan memberikan sukacita, digambarkan bagaikan sungai yang mengalir. Haleluya. Sungai dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata nahar. Nahar itu artinya apa? Sesuatu aliran. Sesuatu aliran yang terus menerus tanpa pernah berhenti. Coba saudara, kalau saudara duduk di tepi sungai, saudara renungkan, itu sungai nggak pernah habis airnya, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Makanya saudaraku sekalian, sungai itu menjadi simbol kehidupan. Haleluya. Dan sungai itu berasal dari mana? Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, sungai itu dari gunung. Ya. Nah, siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Jadi Allah sudah menciptakan sungai kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab membuktikan bahwa sungai itu merupakan sumber kehidupan. Mari kita buka Kejadian pasal 2. Sebab kitab Kejadian itu awal dari segala sesuatu. Awal dari ciptaan, awal dari kehidupan, awal dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Kita buka Kejadian pasal 2. Haleluya. Kitab Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya baca demikian. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengaliri dan mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ayat 12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yang mengaliri dan mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Kemudian dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia pertama, Allah ciptakan dulu Taman Eden. Ya. Nah, Taman Eden itu dialiri oleh 4 sungai. Yang tadi kita sudah baca, ada 4 sungai, saudara sekalian. Sungai pertama namanya Pison, yang artinya bebas mengalir. Sungai itu saudara tidak bisa bendung. Ya. Kalau saudara tidak percaya, coba saudara bendung itu sungai, nggak bisa. Saudara tutup di sini, dia akan mengalir, dia akan memutar tempat di mana benda yang menghalangi aliran sungai. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan sungai yang kedua diberi nama Gihon, yang berarti menyembur dengan keras. Ya. Itulah yang menyebabkan sungai bisa mengalir sejauh mungkin, saudaraku sekalian. Dan alirannya deras. Waktu saya di Bangkok, kami mau melihat satu candi, itu harus menyeberang sungai. Ya. Kemudian saya bilang sama Erat, beli tiketnya. Tiketnya 5 baht. Kita berdua 10 baht. Naiklah ke kapal. Saudara, begitu saya naik ke kapal, itu kapal goyangnya minta ampun. Dalam hati saya, ini arus sungai ini begitu keras, arus sungai ini begitu kencang, sehingga membuat kapal itu bergoyang, saudaraku sekalian. Untung nyebrangnya nggak lama, cuma 10 menit. Ya, kalau nyebrangnya lama bisa mabok. Ini Yuni mabok laut ya. Waktu ke Pulau Seribu, dia udah manggil Yesus terus, itu minta tolong. Karena mabok goncangan ombak. Begitu juga saudaraku sekalian, kenapa sungai itu bisa punya arus yang deras? Nah, ini kata Alkitab. Ya, sungai yang kedua itu adalah Gihon, yang berarti menyembur dengan keras. Ya. Jadi kalau saudara lihat ada arus sungai yang deras, memang Allah ciptakan di Taman Eden sungai yang arusnya deras.
Yang ketiga diberi nama Sungai Tigris, yang artinya cepat. Ah, itu dia. Ada yang menjawab itu, HP-nya tolong dimatiin. Ya. Sungai yang ketiga itu disebut Tigris, yang artinya cepat. Saudara, kalau berlayar di sungai yang deras, waduh, itu perahu layar kencang sekali, saudara sekalian. Ya. Kemudian yang keempat diberi nama Efrat, yang artinya berbuah. Nah, nama jemaat kita saya ambil dari sini, GPDI Efrata, artinya gereja yang berbuah-buah. Haleluya. Karena kan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Untuk apa Yesus memilih saudara dan saya? Supaya kita mengeluarkan buah. Ya, makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa terus supaya GPDI Efrata berbuah-buah di kota Depok ini. Haleluya. Ya, kita tanpa terasa sudah berjalan 33 tahun, saudaraku sekalian. Ya, persoalannya sekarang berapa banyak buah yang kita hasilkan. Itu harus menjadi beban kita. Ya, orang Kristen itu bukan cuman diri kita sendiri. Oh, yang penting saya datang ibadah, saya ke gereja. Padahal ada pesan Allah supaya kamu berbuah. Ya, makanya ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami apa yang kita tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, kita harus bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kemudian kitab Kejadian pasal 2 ini menjelaskan sungai pertama yang namanya Pison itu dijanjikan oleh Tuhan. Apa janji Tuhan? Emas. Ternyata saudaraku sekalian, di aliran sungai Pison itu mengandung emas. Kalau saudara lihat di Kalimantan, ya, di Kalimantan itu sungainya, saudaraku sekalian, itu mengandung bahan tambang. Ya. Makanya saudaraku sekalian, mereka di pinggir sungai mereka mulai mencari. Sama seperti Gihon ini. Aliran sungai ini ternyata ada emas. Kemudian bukan cuman emas, ada damar, ya. Kemudian dikatakan ada batu krisofas. Ini batu yang mahal, ya. Kemudian ada yang saudaraku sekalian dipakai untuk pakaian imam. Kalau saudara belajar di dalam kitab Keluaran, baju imam itu terbuat dari 12 mutiara atau batu mulia. Ya. Salah satunya adalah krisofas yang berwarna hijau. Nah, saudaraku, ketika Tuhan menyediakan semuanya ini untuk manusia, maksudnya apa? Supaya kita tetap hidup menurut rencana Allah. Ya, di mana Allah sudah alirkan sungai. Dan di dalam arti rohani, sungai itu adalah Roh Kudus. Yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, tapi kita bisa rasakan kehadiran Roh Kudus. Jadi orang Kristen itu tidak bisa terpisah dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa memberi sukacita.
Makanya kalau saudara baca Galatia pasal 6, buah-buah roh itu salah satunya adalah sukacita. Orang suka bertanya, kenapa sih Bapak itu terus gak pernah saya lihat muram, gak pernah saya lihat murung, gak pernah saya lihat stres, tapi hidupnya sukacita terus. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Dunia tidak bisa memberikan sukacita. Apa yang dunia berikan itu sifatnya semu. Makanya saudara perhatian anak-anak muda. Ketika dia sudah mulai kehilangan sukacita, diajak teman-temannya, yuk kita dugem. Beli tiket masuk ke dalam. Oh minum, oh joget-joget, saudaraku sekalian. Sampai teler, sampai pingsan. Ya. Tapi setelah itu jam 2 malam, jam 3 pagi pulang, apa yang dia rasakan? Susah lagi. Tapi sukacita yang dari Tuhan bagaikan sungai yang mengalir terus menerus. Haleluya. Ya, makanya penting sekali kita minta aliran sungai Roh Kudus supaya memenuhi hidup kita. Hanya Roh Kuduslah yang akan memberikan sukacita yang terus menerus seperti sungai yang mengalir. Sekarang kita lihat Alkitab buktikan apakah benar Roh Kudus itu seperti sungai yang mengalir. Kita buka kitab Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel pasalnya yang ke-47. Nabi Yehezkiel, setelah Nabi Yeremia itu adalah kitab Nabi Yehezkiel. Pasalnya yang ke-47. Yehezkiel pasal 47 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kitab Yehezkiel itu sebelum kitab Daniel. Itu kitab Nabi Yehezkiel. Dikatakan demikian. Ayat 1 mulai, Yehezkiel pasal 47 ayat pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat 2. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat 3. Sedang orang ini pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta dalam lagi. Sekarang ia sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Alkitab buktikan bahwa sungai itu benar-benar adalah sumber sukacita yang mengalir dari bait suci. Bait suci itu kan rumah Allah. Haleluya. Kalau saudara ingin menikmati sukacita dari Tuhan,
saudara ada di rumah Tuhan. Karena dari rumah Tuhan inilah mengalir sungai yang memberikan sukacita. Saudara ingin sukacita, jangan pergi ke nightclub. Mau sukacita, jangan pergi ke tempat-tempat peramal. Mau dapat sukacita, jangan pergi ke dukun, saudaraku sekalian. Ya, mau dapat sukacita, jangan pergi ke tempat-tempat keramat. Saudara tidak akan bisa mendapatkan itu. Sebab Alkitab katakan, sungai sukacita itu keluarnya dari bait Allah. Haleluya. Bait Allah itu siapa? Apa itu bait Allah? Bait Allah adalah rumah Tuhan. Seperti sekarang ini kita sedang duduk di rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Maka setelah saudara memahami firman Tuhan, saudara akan pulang dengan sukacita. Haleluya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dikatakan, saudaraku sekalian, bahwa sungai yang dilihat oleh Nabi Yeskiel itu diukur. Ya. Diukur. Pertama kali diukur, dalamnya saudaraku sekalian sampai mata kaki. Berarti dangkal, sungainya dangkal sekali. Cuman sampai mata kaki. Ya. Lantas saudaraku sekalian, ini berbicara tentang iman. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 7, Petrus berdoa buat orang-orang lumpuh sejak lahir. Setelah itu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika juga kuatlah mata kakinya. Jadi mata kaki itu bicara tentang iman. Diceritakan oleh Alkitab ketika Petrus pergi bertemu dengan seorang yang lumpuh. Ya. Orang yang lumpuh itu mata kakinya nggak kuat. Jadi dia tidak bisa berdiri. Nah, ketika Petrus melihat orang ini, kemudian dia mendoakan. Orang ini percaya. Ya. Dia percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan kelumpuhannya. Maka ketika Petrus berdoa memegang tangan orang itu, tiba-tiba orang itu berdiri. Dia berjalan. Artinya apa saudaraku sekalian? Artinya dia mengalami sukacita karena sembuh dari lumpuh. Kalau saudara tadinya lumpuh kemudian bisa jalan, kira-kira sukacita enggak? Mungkin saudara bisa bikin ibadah ucapan syukur 3 hari 3 malam. Tadinya lumpuh sekarang bisa berjalan. Lanjut dikatakan saudaraku sekalian, kita harus percaya bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah sumber dari sukacita itu. Ya. Maka kita selalu berdoa di dalam nama Bapa, Anak laki-laki itu Yesus dan Roh Kudus. Inilah yang disebut Allah Tritunggal. Saudara tidak bisa berdoa dalam nama Bapa, amin. Enggak sah doanya itu. Saudara berdoa dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, baru yaitu Tuhan Yesus Kristus. Paten doanya, pasti didengar oleh Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen salah berdoa karena dia mau buru-buru dalam nama Bapa saya sudah berdoa, amin. Doanya lewat saudaraku sekalian. Ya, saudara perhatikan kalau saya baptis orang, ya kemarin kan pemberkatan nikah saudara Calvin dengan Christine. Saya berkati mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Ini nama Allah kita. Ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Jadi Yesus Kristus itu sumber sukacita. Makanya tadi saya katakan, saudara tidak bisa mendapat sukacita ketika saudara pergi ke Gunung Kawi. Saudara tidak bisa mendapat sukacita ketika saudara pergi ke orang pintar. Saudara tidak bisa mendapat sukacita ketika saudara mencari petunjuk manusia. Karena manusia ini terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Amin. Sebab itu kita harus percaya. Kita harus beriman. Nah, itu yang diperlihatkan oleh Nabi Yeskiel ketika dia melihat bahwa ada sungai yang keluar dari bait suci. Ketika disuruh ukur hanya sampai mata kaki. Artinya orang itu baru beriman. Lantas dikatakan, saudaraku sekalian, sungai itu diukur kembali. Tingkat yang kedua, ternyata sungainya sudah tinggi atau dalam sampai ke lutut. Tadinya mata kaki, sekarang sampai lutut. Nah, apa maksudnya ini? Lutut adalah berbicara tentang doa. Makanya orang-orang GPDI kalau berdoa selalu berlutut. Ya. Dulu tidak ada orang GPDI berdoa sambil duduk di bangku. Enggak. Selalu berlutut. Karena lutut itu bicara doa. Lutut itu juga, saudaraku sekalian, ketika kita berlutut berarti kita menghormati Allah. Haleluya. Kadangkala kita kalah sama orang dunia. Ya, waktu saya di Bangkok mau masuk ke Candi Wat Arun, kita pakai celana pendek. Kita kan biasa celana pendek santai kan, jalan-jalan. Begitu mau masuk sama polisinya, nggak boleh, saudaraku sekalian. Kita harus menghormati dewa. Di situ kan ada patung Buddha yang paling besar di dunia. Jadi kita harus sewa celana panjang, bayar 50 baht. Nanti pas pulang dikembaliin, ya. Celananya dikembaliin, uang kita dikembaliin. Terpaksa kita nyewa. Kenapa? Karena harus menghormati dewa mereka. Saudara bayangkan, orang dunia aja begitu hormat sama dewanya. Bagaimana kita yang punya Tuhan yang hidup? Seringkali kita kurang hormat. Ya, makanya kalau kita berdoa, saudaraku sekalian, orang-orang GPDI itu selalu berlutut. Haleluya. Coba kita lihat, apakah benar orang yang berdoa itu, saudaraku sekalian, diberkati oleh Tuhan? Yakobus pasal 5. Kita buka surat Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus pasalnya yang kelima. Haleluya. Ayatnya yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kenapa kita harus berdoa dengan berlutut? Karena itulah iman kita, itulah keyakinan kita. Ya. Kita percaya ketika kita berdoa dengan berlutut, maka firman Tuhan katakan, saudaraku sekalian, kalau kita berdoa dengan iman, yang sakit sembuh. Haleluya. Ya. Seringkali kita berdoa, kok saya sudah berdoa kok saya nggak dapat apa-apa. Saya sudah berdoa kok jawabannya Tuhan mana? Sepertinya nggak ada jawaban. Bukan tidak ada jawaban. Persoalannya posisi kita berdoa betul atau tidak. Jadi
lutut berbicara tentang doa. Yang ketiga, sungai yang mengalir itu diukur lagi. Sekarang saudaraku sekalian, dalam sungai itu sudah sampai di pinggang. Kalau tadi pertama kali mata kaki, yang kedua lutut, sekarang sampai pinggang. Apa maksud ini saudaraku sekalian? Pinggang, kalau kita belajar dari Alkitab, saudaraku sekalian, bahwa pinggang itu ya, itu berbicara tentang ketaatan. Saya kasih contoh yang mudah. Saudara punya pembantu di rumah. Ya. Kalau pembantu saudara selalu taat sama saudara, kira-kira saudara senang nggak? Senang. Gajinya ditambahin. Ya. Kalau lebaran dikasih bonus. Tahun baru dikasih bonus. Sincia dikasih bonus. Tapi coba kalau pembantu kita ya, atau pegawai rumah kita tidak pernah mau taat, bandel, melawan terus, kira-kira apa yang terjadi? Ya, buat kita jadi sebel. Waduh, ini pembantu ini kok gak tahu diri. Udah dikasih tugasnya ini tidak dilaksanakan. Ya, jadi pinggang itu bicara tentang ketaatan. Makanya saudara lihat orang-orang Yahudi ketika dia melakukan sesuatu pekerjaan di rumah, dia memakai serbet di pinggang. Enggak pernah dia pakai serbet di kepala, saudara sekalian, atau di leher. Yang dia pakai itu di pinggang. Itu simbol dari ketaatan. Ketika seseorang melihat ada orang yang memakai serbet, oh dia langsung tahu itu pembantu rumah tangga. Ya. Nah, begitu juga kita sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, kita harus taat. Tidak cuma percaya. Ya. Banyak orang Kristen puasanya sampai percaya, oh saya percaya kepada Yesus, tapi enggak taat. Yesus sendiri kasih contoh, saudaraku sekalian, ya, bahwa dia adalah orang yang mentaati Bapaknya. Saudara tahu Yesus taat sampai mati. Bisa nggak Yesus menolak salib? Bisa. Dia kan Allah. Tapi dia berdoa di Taman Getsemani, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi sebelum Yesus disalib, dia berdoa di Taman Getsemani kepada Bapaknya di sorga. Apa doa Yesus? Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini. Artinya kalau bisa dia nggak perlu mati di kayu salib. Karena Yesus tahu betapa sakitnya, betapa beratnya beban yang dia harus pikul. Dosa manusia di dunia ini. Tapi kata Yesus, bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Saudara lihat ketaatan Yesus. Dia sudah tahu dia bakal disalib. Dia tahu dia bakal akan disiksa. Dia tahu dia akan ditombak di kayu salib. Tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Yesus taat sampai mati. Bagaimana ketaatan kita? Saudara sendiri yang jawab. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa lama kita jadi jemaat Tuhan? Sampai di mana ketaatan kita? Saudara sendiri yang jawab. Ya. Kalau ketaatan kita sudah sama seperti Yesus, saudara, engkau akan jalani hidup ini dengan sukacita. Haleluya. Makanya di sini dikatakan tingkat keempat. Kalau tadi pertama sampai mata kaki, yang kedua sampai lutut dalamnya, yang ketiga sampai pinggang, yang keempat tidak bisa berdiri di dalam sungai itu. Kita berenang, kita tenggelam di dalam arus sungai sukacita itu. Saudara,
Mengapa GPDI selalu menekankan supaya kita penuh dengan Roh Kudus? Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu digambarkan seperti orang yang berenang di sungai yang keluar dari bait Allah. Dia menikmati sukacita yang luar biasa. Haleluya. Ya, ini yang kita butuhkan supaya kita bisa menikmati sukacita yang dari Tuhan. Kita tidak cukup percaya, tapi kita harus taat dan juga kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa banyak orang Kristen tidak taat? Karena dia belum penuh Roh Kudus. Ya. Makanya dia ogah-ogahan. Yang penting saya ke gereja. Padahal kehidupan kita dicatat loh di dalam buku kehidupan. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, kehidupan kita hari-hari ini dicatat oleh malaikat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu dicatat. Makanya nanti ketika kita diperhadapkan kepada sidang pengadilan, kita bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima mahkota. Berapa banyak ketaatan saudara? Berapa banyak yang saudara lakukan untuk Tuhan? Itu yang menentukan mahkota kita. Ya. Jadi kita disidang bukan untuk dihukum. Sebab kita sudah diselamatkan. Amin. Kita disidang menghadapi namanya tahta bema. Itu untuk menerima mahkota. Makanya saudara perhatikan. Anak Tuhan yang ngerti firman Tuhan. Dia nggak pernah berhenti berbuat untuk Tuhan. Ya, gereja saya butuh apa ya? Udah sekian tahun gak pernah direnovasi. Ayo kita renovasi gereja. Saudara tahu orang yang berpikir sampai demikian hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sebab kalau dia gak penuh Roh Kudus, yang dia pikirkan bagaimana supaya usahanya berkembang, bagaimana supaya bisa untung banyak, bagaimana saudaraku sekalian dia bisa menguasai segala yang ada di dunia ini. Tapi kalau dia penuh dengan Roh Kudus, yang dia pikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya. Oh, saudara, hidup kita ini berapa lama sih? Enggak lama. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Kita harus sampai ke sana, merenungkan apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Sebab hidup di dunia ini sudah sekalian nggak ada kepastian. Saudara lihat gempa di Turki, 22.000 orang mati, saudara sekalian. Ya. Lagi enak tidur jam 4 pagi datang gempa bumi. Waduh, goyang semua, rontok semua bangunan tinggi-tinggi, saudara sekalian. Mati. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, hidup sesuai dengan pimpinan Allah, saudara jangan takut. Gempa bumi datang, kita masuk surga. Sebab kalau tidak, saudara nggak bisa tidur loh. Ya, bagaimana? Aduh, nanti kalau jam 1 malam gempa gimana ya? Dia nggak tidur sampai jam 1. Ada orang yang begitu. Ya. Tapi kalau kita penuh dengan sukacita, kita nggak perlu takut. Begitu jam 10 kita berdoa, Tuhan terima kasih buat berkat hari ini. Sekarang saya mau beristirahat. Saya serahkan tubuh, jiwa, roh saya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Udah tidur. Gampang kan? Ya, orang yang penuh sukacita begitu. Makanya orang yang penuh sukacita itu gak ada yang gak bisa tidur. Semuanya bisa tidur. Tapi orang yang gak ada sukacita, yang gak dipimpin oleh Roh Kudus, waduh, saudaraku sekalian, mau tidur aja susah. Ya, sudah makan obat tidur, makanya kebanyakan orang mati karena terlalu banyak makan obat tidur. Pagi hari ini firman Tuhan katakan, Allah yang kita sembah, Mazmur 46 ayat 5 tadi, adalah Allah yang bagaikan sungai sukacita. Haleluya. Dan memang Tuhan sudah ciptakan sungai itu di Taman Eden. Untuk apa?
untuk kehidupan saudara dan saya. Sehingga Nabi Yeskiel katakan, dia melihat sungai mengalir dari bait Allah. Ya, yang pertama dalamnya cuma sampai mata kaki, yang kedua sampai lutut, yang ketiga sampai pinggang, yang keempat orang tersebut berenang. Saking dalamnya sungai itu. Nah, begitulah ketika saudara bisa berenang di dalam Roh Kudus, aduh, saudara akan nikmati hidup ini betul-betul penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, ya. Makanya pagi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mintalah Tuhan beri kami sungai sukacita itu. Penuhi kami dengan Roh Kudus supaya kami boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur. Kita merespon firman Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan sukacita untuk saudara dan saya. Bagaikan sungai yang mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia seperti sungai yang mengalir. Kita mau nyanyi bukan karena kita tahu lagu ini, tapi kita nyanyi karena kita ingin menikmati aliran sungai itu. Haleluya, haleluya. Tolong lagunya. Jadi kalau saudara menyanyi itu, saudara harus imani apa yang kita nyanyikan itu. Baru saudara bisa nikmati berkatnya. Haleluya. Sudah dapat? Dia seperti sungai yang mengalir di hatiku. Dia seperti sungai yang mengalir di hatiku. Oh, haleluya. Dia seperti sungai yang mengalir saat ini. Haleluya. Bila Jamah hatiku juga jamah hati, dia seperti dan mengalir. Dia seperti sungai, dia seperti sungai yang mengalir di hatiku. Amin, haleluya. Dia seperti sungai yang mengalir saat ini. Bila dia jamah hatiku, haleluya. Bila menjamah hatiku juga menjamah hatimu. Dia seperti sungai yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus. Yesus, oh Yesus, ya Yesus. Allah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti sungai. Saudara katakan, Allah kita seperti sungai yang mengalir. Seperti sungai. Penulis kitab Mazmur Bani Korah berkata, Allah yang mereka sembah seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dia seperti sungai yang mengalir saat ini. Haleluya. Bila menjamah hatiku juga menjamah hatimu. Dia seperti yang mengalir. Oh Yesus.
Apalah respon kami kepada firman-Mu Tuhan? Mungkin selama ini kami tidak memahami siapa Allah yang kami sembah. Pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang bagaikan sungai yang mengalir, yang memberikan kehidupan dalam hidup kami, yang memberikan sukacita. Sehingga ketika sungai itu mengalir dalam hidup kami, maka kami akan menikmati sukacita dari Allah. Terima kasih Bapa, kami menghadapi dunia yang semakin sulit. Kami menghadapi dunia yang mengkhawatirkan. Kami menghadapi dunia yang menakutkan. Tapi kami percaya ketika sungai itu mengalir dalam hidup kami akan menikmati sukacita. Apapun yang kami hadapi, kami tidak berjalan sendiri. Ada Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Selama ini kami kurang memahami bahwa Allah yang kami sembah itu bagaikan sungai yang mengalir dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini setelah kami mendengar firman-Mu, kami mau senantiasa berjalan menurut rencana-Mu. Karena Tuhan sudah siapkan sungai kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian persembahan dijalankan. Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Saudara percaya upah kita besar di surga? Amin. Harus yakin saudaraku sekalian ya. Haleluya. Dan sebelum kita dengar pengumuman dari Bapak Perulian, pada kesempatan ini saya sebagai gembala mengucapkan selamat kepada Bapak Atian dan Ibu Alan yang kemarin sudah menyelenggarakan pemberkatan nikah Calvin dan Christine. Kiranya Tuhan memberkati baik kedua mempelai juga kedua keluarga besar. Kemudian saya ucapkan juga selamat kepada Ibu Yunita, istrinya Bapak Andreas Akiu, yang kemarin oleh pertolongan Tuhan
mereka mendapat cucu pertama laki-laki. Haleluya. Jadi kemarin saya ditelepon, Pak Gembala tolong doakan mantu saya mau melahirkan. Oke, kita berdoa. Puji Tuhan. Ya 15 menit kemudian dia telepon balik. Puji Tuhan Om sudah lahir anaknya laki-laki. Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi selamat kepada keluarga Atian dan juga selamat kepada keluarga Ibu Tabita Yuni. Selanjutnya kita dengar pengumuman dari Bapak Barulian. Haleluya. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi buat kekuatan kita semuanya, jadi berkat kita semuanya. Kita doakan terus Bapak Gembala kita. Di usia tua Tuhan pakai memenangkan jiwa-jiwa di kota Depok dan dimanapun pelayanan Bapak Gembala kita. Kita akan lihat, maaf sebelum saya bacakan pengumuman bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama kali beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Ada yang pertama kali beribadah minggu ini? Tidak ada? Untuk minggu depan, minggu raya kita minggu pagi, song dari Ibu Syera, singernya saudara kita dan saudara Esther. Untuk kolektan Ibu Panggabean dan Ibu Agus, penerima tamu prokes Ibu Yuni. Untuk ibadah minggu sorenya, song leadernya saudara Esther. Untuk kolektan Ibu Indah dan penerima tamu prokes saudara Yurlin. Untuk ibadah tengah minggu kita, untuk ibadah wadah, ibadah wanita hari Selasa, worship leadernya Ibu Rita Budi, renungan di Ibu Yeli, untuk musiknya saudara Esther. Untuk hari Jumat, wadah Kompria. Untuk ibadah Kompria hari Jumat, song leadernya Bapak Hendra, firman Tuhan Bapak Yonatan di tempat ini. Kami mohon perhatian untuk kaum pria. Untuk hari Jumat dimohon kehadirannya karena kita untuk mempersiapkan lagu kita untuk ibadah di Tangerang. Jadi untuk kaum pria diharapkan kehadirannya untuk hari Jumat agar mempersiapkan lagu untuk ibadah hari Jumat minggu keempat di Tangerang. Yang berikutnya untuk ibadah pemuda hari Sabtu seperti biasa jam 5 sore di tempat ini. Diharapkan kaum pemuda untuk hadirat jam 5 sore. Yang berikutnya yang ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun. Pertama untuk saudara Ezekiel yang ulang tahun tanggal 7 Oktober, saudara Arya tanggal 10 Oktober dan Bapak Aldo tanggal 10 Februari. Dan kepada Bapak Ibu semua yang ulang tahun minggu ini tidak terwakil jemaat, tidak terwakil jemaat, kami ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita hanya dapat bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Oh Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. amin, haleluya. Tak Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu lalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur Saudari Yuni Siregar berdoa. Yuni Siregar. buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu, anugerahmu, kemurahanmu. Tak henti-hentinya kami selalu melihat kasih setiamu dan membuat kami terpesona Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu dan kesempatan sampai hari ini kami boleh ada di hari Minggu Raya bersama saudara-saudara seiman Tuhan. Untuk kami memuji dan menyembah Terima Engkau. kasih. Untuk kami selalu mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu. Haleluya. Untuk kami selalu ditegur dan dibentuk untuk kebenaran firman Haleluya. Tuhan. Hari lepas hari banyak hal yang harus kami hadapi. Amin. Begitu banyak tantangan Tuhan. Tetapi karena firman Tuhan Haleluya. memberikan kekuatan baru, apa yang harus kami lakukan, keputusan apa, tindakan apa yang harus kami lakukan, yes. kami perlu Engkau. Terima kasih Bapa, Terima kebenaran kasih. firman hari ini. Mungkin saat hari ini Tuhan banyak hal-hal yang sedang Haleluya, kami hadapi. haleluya. Kekecewaankah, kemarahankah, Terima kasih, hilang Tuhan. pengharapankah Tuhan Yesus. Terima Tetapi pagi hari ini kasih. bersyukur buat Bapak Gembala. Haleluya. Begitu selalu memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Yang terus menguatkan kembali. Memberikan Terima pengharapan kasih. baru kami kembali melalui kebenaran Terima firman Tuhan. kasih, Tuhan. Ada sungai sukacita yang daripada Amin, Allah. amin, Yang amin. tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima Di kasih. dalam pribadi kami. Di dalam dunia ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. kasih Tuhan Yesus. Satu hal Tuhan Yesus. Oh, Penuhkan kami dengan sukacita yang daripadamu. terima kasih. Di dalam dunia ini, tak satu pun akan memberikan kami damai haleluya. sejahtera. Kalau bukan saja yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan selalu menjadi koreksi diri kami. Selalu menjadi pembentukan karakter kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, bukan sekadar kami mendengar Terima Tuhan, kasih. tapi bagaimana kami terus melakukan dalam setiap keseharian kami Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap jemaat, Terima kasih. urapan turun atas hamba-Mu Terima Bapak kasih. Gembala kami dan mengalir bagi kami kepada jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami Haleluya. akan pulang dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Haleluya. Terima kasih
buat urapan, buat berkat, kuasa kesehatan yang kau berikan bagi Bapak Gembala kami dalam setiap pelayanannya, baik di gereja ini maupun dimanapun yang Engkau utus melangkah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat Bapak rohani usia yang lanjut Tuhan, ada kuasa dalam pelayanannya. Begitu juga memberkati anak, menantu dan cucunya Tuhan Yesus. Memberkati jemaat GPD Efrata dan pelayan-pelayan semua yang ada. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami akan pulang dan kami terima berkat yang daripada-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saudara Ezekiel Graciano Vladilav Kenli, Saudara Arya Rafael Silalahi, Saudara Aldo Anderson Siburian, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa kami Tuhan, tambahkan kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan, karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Berkati umatmu yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan mengenal sampai kedalaman hati kami. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan tubuh yang sehat kami memuliakan Engkau. Hamba mau berdoa juga buat perjalanan Ibu Miss Yani bersama dengan keluarga menuju ke Jawa Timur dalam rangka menjenguk orang tua. Kami serahkan perjalanan ini ke dalam tangan Tuhan. Malaikat berpasukan menjaga dan mengawali, tibakan di tempat dengan selamat, dan selama mereka berada bersama dengan keluarga ada di Jawa Timur, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan telah memimpin perjalanan hamba-Mu Bapak Yonatan, sudah tiba dari Jepang dan sekarang berada di rumah. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seluruh pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan untuk kami datang menghampiri tata anugerah-Mu. Karena dari sanalah mengalir sungai sukacita yang akan membuat hidup kami senantiasa bersukacita menghadapi hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah, kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.